Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan mereview sedikit saham. Kita akan membandingkan saham Telkom dibandingkan saham Excel. Nah, yang menarik dalam kondisi pandemik ini kan sebenarnya ada kesempatan buat kita untuk mencari saham-saham yang salah harga gitu ya, karena pasar terkadang juga mengalami ketakutan, greed and fear ya. Jadi pada saat keadaan ketakutan seperti ini sebaiknya memang kita sudah mulai greed atau mulai serakah atau rakus. Karena apa? Karena saham-saham yang salah harga itu ada banyak di IHSG sendiri ya. Dan kita dapat melihat bahwa sebenarnya kita dapat melakukan analisis fundamental untuk menemukan saham-saham yang salah harga tersebut. Jadi, meskipun kondisi pandemik ini bikin sebagian orang merasa lelah gitu ya, berita-beritanya juga tentang COVID terus, tetapi kita harus tetap fokus untuk mencari saham-saham yang bisa menghasilkan cuan. Karena itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini, juga like atau komen video ini jika merasa bermanfaat untuk memperoleh informasi-informasi terkait saham berikut-berikutnya juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, saya juga sudah membahas soal Telkom dan Excel masing-masing. Cuman untuk yang baru menonton sekarang, kita akan review sedikit. Misalnya, pertama kita akan lihat saham Telkom dulu ya. Nah, kita lihat bagaimana kondisi fundamental dari saham Telkom. Pertama, untuk asetnya kita lihat di sini dapat bertumbuh dari tahun lalu bulan September dibandingkan September tahun ini. Kemudian, yang harus direview berikutnya adalah utang. Utang dari Telkom itu sendiri masih di bawah angka 1 sehingga dapat dikatakan cukup nyaman bagi kita sebagai investor dan cukup menarik juga karena long term debt-nya atau utang jangka panjangnya di bawah 50%, bahkan bisa dibilang cukup aman. Kemudian Telkom juga memiliki cash ratio yang cukup berbahaya ya, di bawah 100%. Namun aset turnover-nya cukup bisa diandalkan meskipun terjadi penurunan yang besar. Dari angka sekitar 60-an menjadi 43%. Sedangkan dari sisi revenue-nya cukup turun sedikit, namun dalam kondisi yang cukup stabil. Nah, itu sedikit review dari saham Telkom. Sekarang kita review juga untuk saham Excel-nya ya. Untuk saham Excel Axiata, kita dapat lihat di sini asetnya juga bertumbuh dari 60.000 menjadi 68.000. Kemudian kita lihat dari utangnya. Sebagai investor kita cukup perlu mengawasi utang dari Excel ini karena dia berada di angka lebih dari angka 1 ya, di angka 2,3. Kemudian turun menjadi 2,2 pada tahun ini. Sedangkan memiliki long term debt yang meningkat juga pada tahun ini. Nah, itu membuat cukup kita harus waspada jika ingin masuk ke saham ini. Nah, dari sisi cash ratio, angkanya juga di bawah 100% dan memiliki aset turnover yang cukup turun juga. Nah, sedangkan dari profitability, revenue-nya dia naik dari 18.000 menjadi 19.000. Nah, itu sedikit overview dari saham Excel. Nah, bagaimana dengan perbandingannya? Dan mana yang lebih menarik nih buat kita sebagai investor untuk memasukkan dana yang kita miliki ke saham
yang lebih baik. Oke. Nah, setelah kita memiliki grafik yang perbandingan, kita dapat melihat perbedaan yang sangat jauh ya dari jumlah aset yang dimiliki oleh Telkom dibandingkan jumlah aset yang dimiliki Excel. Jumlah aset yang dimiliki Telkom berkali-kali lipat lebih besar. Ini cukup menarik bagi kita untuk lebih condong ke Telkom, karena dengan aset yang besar maka Telkom bisa memiliki market size atau memiliki pangsa pasar gitu ya yang lebih besar juga memiliki pricing advantage yang bisa membuat Telkom memiliki revenue yang lebih tinggi juga ke depannya. Jadi mungkin dari sisi growth kita bisa lihat bahwa pertumbuhan asetnya meskipun sama-sama tumbuh, tapi jelas di sini nilai asetnya jauh lebih besar Telkom. Lalu kemudian apa yang harus kita perhatikan berikutnya adalah masalah liquidity. Nah, di sini kan semakin rendah debt to equity, artinya jumlah utangnya semakin rendah, maka akan lebih menarik bagi investor. Kita lihat bahwa di sini PT Telkom yang berwarna biru, jumlah utangnya lebih rendah daripada Excel. Juga dengan long term debt-nya, di mana Excel mendekati 50%, sedangkan skalanya Telkom masih di angka 22% ya. Jadi dari sisi liquidity, sebagai investor mungkin kita lebih menarik untuk berinvestasi di Telkom. Kemudian kita akan masuk ke activity, di mana kita lihat keduanya memiliki cash ratio yang sama-sama rendah, namun sekali lagi lebih rendah saham Excel ya. Cash ratio ini artinya jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayarkan utang-utang jangka pendek yang dimilikinya. Di sini cash ratio-nya sama-sama di bawah 100%. Sebenarnya ini adalah hal yang cukup wajar karena sebagai service dan yang seperti yang kita bahas kemarin bahwa keduanya memiliki kemampuan membayar utang, bunga utang yang besar dari keuntungan yang mereka miliki, sehingga untuk memiliki cash yang cukup rendah sebenarnya cukup aman bagi keduanya. Namun sekali lagi, Excel memiliki cash ratio yang lebih rendah sehingga lebih mengkhawatirkan dibandingkan Telkom. Sedangkan aset turnover, kita lihat keduanya memiliki tendensi untuk turun di periode ini. Ya, kita bisa paham ya akibat pandemi juga. Namun turnover milik Telkom tetap lebih besar dibandingkan Excel. Kemudian kita lihat dari sisi profitability. Kita lihat revenue-nya sama-sama bersifat konstan. Di sini kita lihat dari tahun lalu dibanding tahun sekarang, revenue-nya cenderung konstan. Ini merupakan petunjuk bahwa industri telekomunikasi sebenarnya cukup kuat dalam menghadapi efek dari resesi maupun efek dari pandemi. Nah, ini menunjukkan bahwa secara industri memang keduanya layak untuk dipertimbangkan untuk investasi. Namun ya kembali lagi di sini tujuan kita untuk memilih antara Telkom atau Excel ya. Sedangkan untuk pertumbuhan operating cost kita bisa lihat bahwa keduanya cukup stabil juga di tahun 2019 dibandingkan tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa net profit jauh lebih besar milik Telkom dibandingkan Excel. Hal ini adalah wajar karena PT Telkom memiliki aset yang jauh lebih besar tadi ya, seperti yang disebutkan di awal. Namun yang harus kita lihat adalah net profit margin-nya, di mana berapa besar net profit dibandingkan revenue yang dimiliki. Di sini kita bisa lihat bahwa PT Telkom memiliki
net profit margin yang lebih besar dan bahkan nilainya meningkat nih dari September tahun lalu sebesar 0,7%. Namun kalau kita lihat pertumbuhan net profit margin, kita lihat pertumbuhan dari Excel jauh lebih besar daripada Telkom, yaitu dari awalnya 2,7% jadi 10,6%. Jadi naiknya hampir 5 kali lipat. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari PT Excel Axiata, di mana pertumbuhan net profit marginnya lebih besar. Nah, ini yang tadi kita sebut bahwa di times interest earned ini adalah hal yang harus kita perhatikan ketika cash ratio yang dimiliki perusahaan rendah. Di sini perbedaannya cukup jauh ya. Kita bisa lihat bahwa PT Telkom memiliki time interest earned yang jauh lebih besar daripada PT Excel. Times interest earned itu adalah berapa besar keuntungannya bisa menutupi bunga yang dimiliki oleh perusahaan. Dan di sini Telkom dapat menutupi bunga utang hingga 10 kali dari yang dimilikinya. Sehingga dari sisi keamanan kita bisa bilang Telkom lebih menyenangkan buat kita. Lalu kita bisa melihat return dari return on equity, atau berapa besar pengembalian yang kita dapatkan jika kita menanamkan saham di perusahaan mereka. Kita bisa lihat bahwa seperti yang tadi dilihat, net profit margin yang tinggi menyebabkan PT Excel memiliki return yang bisa berkali-kali lipat dari 2,6% menjadi 9,9%. Itu sekitar 4 kali lipat, lebih dari 4 kali lipat daripada tahun lalu. Namun pertumbuhan yang besar ini tetap lebih rendah daripada return yang bisa kita peroleh daripada si Telkom, di mana Telkom tetap konsisten di angka 14,13% dan 14,15%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana dengan harganya? Pada saat slide ini dibuat, harga Telkom di 2.800-an, sedangkan harga Excel di 2.100-an. Telkom dengan valuasi IHSG approach maupun PBV approach, keduanya memiliki angka di 30%-an, 37 hingga 39% diskon dari harga wajarnya. Sedangkan Excel memiliki rentang yang cukup jauh dari harga yang terlalu mahal 11% hingga harga yang terlalu murah 108%. Jadi kita bisa simpulkan dari harganya yang cukup murah, kita bisa memilih Excel, tapi dari sisi performa kita bisa lihat bahwa lebih banyak checklist performa yang dimiliki Telkom lebih baik daripada yang dimiliki oleh Excel. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sudah bisa memilih nih, mana yang, apakah teman-teman lebih suka dengan saham yang murah, teman-teman bisa pilih Excel, atau teman-teman lebih suka saham yang performanya lebih bagus. Dan menurut saya teman-teman bisa pilih Telkom. Pilihan kembali di bagaimana teman-teman menangani risk dan return dari investasi yang teman-teman lakukan. Nah, semoga video kali ini menjawab keraguan dan dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. Nah, untuk tahu video-video berikutnya, atau kalau teman-teman juga mau request saham mana yang dapat kita bahas di video berikutnya, teman-teman bisa subscribe, juga komen di bawah supaya kita analisis di video-video berikutnya. Saya Irianto Petrus Binsardo, sehat selalu dan tetap semangat.